Halo marketer, jumpa lagi dengan saya Priscilla Putri Elizabeth dalam program Sell Corner, sebuah program yang mengangkat praktik-praktik pemasaran yang mengusung kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan juga leadership. Marketeers, jumlah peminat investasi di bidang kesehatan semakin banyak. Hal ini menandakan bahwa investasi di industri ini sangat potensial dan memiliki masa depan. Sebagai perusahaan penyedia asuransi, Generali telah menerapkan strategi-strategi yang menjawab kondisi pasar saat ini untuk mempermudah konsumen dalam berinvestasi kesehatan mereka. Apa saja sih langkah Generali untuk membangun consumer engagement di Indonesia? Dan apa yang membuat Generali berbeda dengan perusahaan asuransi lainnya? Yuk kita simak pemaparan dari Edi Tumihar selaku CEO Generali Indonesia dalam video berikut ini. Kolonial, bukan kolonial lagi, itu zamannya Belanda juga udah ada gitu ya. Jadi ngapain sih kok sekarang asuransi kita bicara hubungannya apa dengan digital? Inilah yang mau kita sharing ke Anda semua, karena kesan asuransi adalah kuno dan yang boring itu tidak boleh terjadi kita. Ya, kita lihat sekarang trennya apa yang terjadi sekarang ini. Ini adalah fakta. Begitu banyak orang komplain, ya kenapa unit link saya, kita lihat ada beberapa perusahaan asuransi sampai ada satu kelompok kumpulan orang bikin grup untuk komplain gitu. Dia bilang unit saya mengalami penurunan signifikan, kok nggak sesuai dengan ilustrasi. Nasabah banyak nggak mengerti kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi ini adalah satu fakta yang menurut kita menyedihkan, tapi adalah fakta. Terus kalau kita lihat lagi, sebenarnya core dari permasalahannya apa sih? Mereka komplain katanya bahwa ilustrasinya tidak sama dengan kondisi kayak sekarang. Dan kita tahu waktu saat COVID kemarin, pasar lagi nyungsep, bukan turun lagi. Giovanni, nyungsep. Ya. Jadi faktor itu yang terjadi. Dan kenapa kalau kita lihat lagi, itu kan what mereka komplain. Why is that happening? Karena ini. Karena banyak orang, kalau kita bicara ilustrasi itu adalah past performance berapa tahun yang ke belakang. Kebayang nggak Giovanni? Kita lagi nyetir mobil, kita tutup kaca depan, yang kita setir, yang kita lihat adalah kaca spion kiri kanan dan spion yang di atas. Jadinya kayak apa? Nggak mungkin kita bisa nyetir. Ilustrasi adalah past performance. Tapi begitu kita bicara investment, itu adalah forward looking, ke depan. Ini yang kalau kita nyetir mobil, kaca itu yang depan itu harus kita lihat. Bolehlah kadang-kadang ngelihat berapa second gitu ya kaca spion. Kalau enggak kita bisa tabrakan terus gitu. Jadi inilah fakta. Kenapa bisa terjadi orang lihat begitu? Kita suka nggak suka. Ini masalah ini bukan hanya kita dapat masalah ini bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Mengenai investment ini pengetahuan kita sangat sedikit. Asuransi lebih kecil lagi. Kalaupun kita punya knowledge mengenai investment, pertanyaan kedua, apakah kita punya waktu untuk monitor portfolio kita? Anda bicara tadi para retailer, masih orang-orang personal baru masuk, begitu dia masuk, dia ngeliatin apakah dia tiap hari ngeliatin layar monitornya, ngelihat harganya seperti apa, grafnya seperti gini, udah ada chart isu ngeliatin battlenya gimana, segala gambar itu, ada nggak waktu untuk monitor? Kalaupun dia punya dua itu, punya knowledge, punya waktu untuk monitor, apakah kita cukup disiplin untuk adjust investment strategi kita sesuai dengan kondisi pasar? Lagi naikkah, lagi turunkah, bullish, bearish, sideways, karena tiap kondisi harus punya strategi yang berbeda. Yang terjadi, kita melihat kenapa bisa terjadi seperti itu komplain, karena kita tidak pernah adjust strategi kita. Jadi kita pada saat kita beli, buy and forget, let it go. Kebayang Giovanni, ini udah hari Jumat, udah sore ya, udah mendekati jam 4, besok weekend kita main golf. Kebayang nggak kita main golf, saya cuma bawa satu stick. Hebat banget, bawa driver doang. Berharap bisa menang lawan Giovanni. Giovanni punya 14 stick. Ya, tee off, saya pakai tee off, begitu kena di mana-mana saya pakai karena saya punya satu. Nggak pernah ngatur strateginya seperti apa. It's difficult for me to win the game. Tiger Woods pun kalau suruh pakai satu stick, ya mungkin kita berdua berani lawan dia Giovanni. Kita punya 14 gitu ya. Jadi that is what happen dengan kondisi masyarakat kita. Mereka cuma tidak buy and forget, bawa satu stick, satu strategi, whatever it is, mau pasar bullish, mau pasar bearish, sideways, apapun, satu stick. Berharap bisa menang. Keren kan?
Ya keren ya, inilah yang terjadi. Jadi kita kenapa lagi sampai kita bicara unit link? Kita lihat sebenarnya di asuransi ini ada dua kelompok produk, tradisional dan unit link. Mereka punya pro and con masing-masing. Kalau kita bicara tradisional, itu kayak kita minum kopi. Udah saset 3 in 1, udah komplit. Jangan, nggak ada komplain apa-apa lagi, gulanya, susunya udah ada. Udah, that's it. Sesuai, beli, udah beres. Kalau unit link, itu sama dengan kalau kita beli kopi, kita bisa ngatur. Kita mau gulanya seberapa, kita ngatur sendiri. Susunya seberapa, mau kencengan espressonya double, single, atau triple espresso, atau quadruple espresso, bisa kita atur. Itu jadi punya fleksibilitas yang sangat transparan dan sangat bagus gitu untuk orang-orang yang tahu apa yang dia mau. Ya, itu yang unit link. Sekarang kita ngeliat ini kondisi pasar, kita generally lihatnya seperti apa? Kita bikin kategori baru. Kita bilang boleh nggak? Yang tradisional tadi itu kan kalau asuransi itu simple sebenarnya Pak Giovanni. Kalau kita baca proteksi, asuransi itu komponennya 2 isinya, proteksi sama investment. Oke? Kalau proteksi, simpelnya apa sih? Simpelnya kalau orang sakit, kita bayar, kita ganti. Kalau orang meninggal, kita bayar UP-nya. Dari range-nya itu dari yang sakit sampai meninggal. Yang dekat-dekat sini namanya critical illness. Kalau dekat-dekat yang sebelah kiri yang sakit ini ya ada outpatient, inpatient, macam-macam. Jadi range-nya seperti itu. Jadi kalau kita bicara asuransi proteksi itu sulit kita differentiate-kan. Saya belajar dengan Pak Hermawan bilang bicara konten, konteks, dan infrastruktur differentiation. Jadi kalau kita bicara tentang proteksi, nggak bisa kita sedikit sekali karena ya namanya orang meninggal kan meninggal duduk, meninggal berdiri, meninggal baring yang sama aja gitu kan nggak ada bedanya, doesn't matter gitu loh. Tetapi kalau kita bicara investment, traditional product investmentnya risikonya ada di perusahaan. Kalau unit link risikonya ada di customer. Tetapi karena risikonya ada di perusahaan tradisional itu biasanya returnnya boring, kecil. Karena kan perusahaan harus ada untung gitu kan. Yang unit link ini potensi upside-nya tinggi, tapi downside-nya juga besar. Kayak tadi itu yang bisa turun naik nggak keruan kan pasar. Lah kita bikin kategori baru. Kita bilang gini, unit link, tapi manfaat investasinya kita kelola dengan kita optimalkan dengan robot. Jadi tiap polis punya robotnya. Robotnya seperti apa bekerjanya nanti kita lihat. Ya, jadi ide dasarnya kita ngelihat bahwa pasar itu ada bullish, ada bearish. Sama seperti kita naik sepeda. Pada lagi saat naik bullish, pertanyaan kita, apakah kita ngejas nggak gear kita, gear depan, gear belakang? Beda nggak dengan kita turun pada saat turun? Pasti gear kita juga berbeda. Sebenarnya investasi itu sama seperti ini. Jadi pada saat bullish, kita harusnya aset alokasi kita kuat di equity, tapi pada saat bearish, equity-nya harus kita kurangkan, kita less risky asset. Jadi alokasi itu harus kita mainkan. Dan kapan saatnya kita harus ngerem juga. Kita cut loss segala macam. Itu tuh harus punya strategi seperti itu. Jadi gimana robot kita? Robot kita itu bekerja seperti itu. Dia yang akan menggantikan gearnya secara otomatis. Kenapa? Karena itu kita ngelihat karena robot tahu, robot itu disiplin. Dia punya knowledge, kita isi modeling. Oke? Dia punya knowledge-nya. Kedua, dia punya waktu. Robot itu kerjaan cuma satu, hanya monitor portfolio kita masing-masing polis itu. Terus nanti ketiga, dia adjust kondisi pasarnya seperti apa, karena dia monitor tiap hari, kita bikin modeling yang ya robotnya makin lama makin pintar gitu ya. Dia akan adjust, oh begitu naik kondisinya seperti ini, aset alokasinya. Kalau gitu turun aset alokasi seperti ini. Makanya kalau kita lihat sepeda kita ini benar-benar sepedanya canggih, unit link kita Robo Arms ini kayak sepeda yang udah canggih, yang gearnya otomatis. Dan sorry banget, yang lain seperti yang sepeda ontel, yang harus digenjot pelan-pelan, mau naik mau turun ya nggak ada gearnya ya udah gitu seperti itu. Ya kalaupun orang komplain ya saya minta ya saya maklum gitu loh. How you going to be, saya bilang tadi itu kita mau Tiger Woods kalau main golf cuma satu stake, gimana caranya bisa menang gitu loh. That is will be difficult. Ya, jadi tentunya Giovanni akan lihat bener nggak sih, atau saya ini kayak tukang jual kecap gitu ya, cuma asal ngomong.
Dan kita lihat hasilnya seperti apa. Ini 98% nasabah kita, unit link kita yang punya RoboArms, 90% mereka teman-teman ini bisa beat the index, lebih tinggi hasil di indeks. Malahan ada yang sampai 40% di atas indeks. Jadi ini kita luncurkan ini data ini sampai April 2021. Kita luncurkan 1 tahun sebelum COVID. Jadi kita luncurkan Januari 2019, yes. Jadi lumayan. Kita udah ngalamin masa turun, masa naik. Jadi kalau lagi masa naik, kadang-kadang ya kalau kita main golf tadi itu ya kalau nggak kena di sand, kena di green terus, mungkin kita masih bisa pakai driver. Tapi begitu masuk ke sand, masuk ke tempat-tempat yang nggak karuan, driver udah nggak bisa bekerja lagi. Nah, inilah. Jadi ini bukti bahwa sudah cukup. Mudah-mudahan sampai ke depan pun ini akan terus bertambah baik. Karena robot tadi itu kita ngalamin 2 bulan pertama masih agak sedikit kurang pinter, tapi sekarang ini makin lama makin pinter ya. Jadi ini adalah keahlian robot lah ya. Oke, kondisi pasar seperti apa? Tadi kita bilang bahwa kita ini data dari AJ asosiasi ya. Kita suka nggak suka, risiko akan hidup itu bertambah. Di kuartal pertama tahun ini aja, kita lihat klaim meninggal Indonesia ya, bukan hanya general Indonesia, itu naik 62% dibanding kuartal pertama tahun kemarin. Kenapa saya bilang kuartal pertama? Karena kita tahu kuartal pertama kemarin memang COVID belum ada, yang ada di bulan Maret aja. Sekarang ini 3 bulannya full. Jadi resiko itu meningkat. Ya. Dan kita pun bayar yang COVID ini udah tinggi loh. Malahan berapa bulan yang lalu saya masih ingat saya tanda tangan sampai biaya itu sampai hampir 1 M lebih. Jadi pada satu case tertentu. Jadi risiko bertambah. Dan kita antisipasi, kita ngelihat bahwa di Indonesia penggunaan telemedicine gara-gara orang takut juga sampai naik 600%. Jadi inilah fakta. Jadi orang kondisi sekarang ini takut ketemu orang. Lah terus kita ini asuransi. Kalau nggak ketemu orang seperti apa dong? Benar nggak? Gimana teman-teman saya bisa jualan? Kalau kita ketemu orang takut gitu kan? Jadi biar punya RoboArms bagus, how we can to survive? Jadi ini yang terjadi. Jadi kita ini para marketers kita, karena saya percaya akan tadi high tech, tapi juga percaya akan high touch. Kalau kita bicara orang, jualan harus ada orangnya. Sehingga saat ini para teman-teman agen kita yang generali bisa lakukan dari rumah. Mereka bisa jualan ke rumah Giovanni dari manapun ada, dengan aplikasi yang ada di mobile mereka bisa jualan. Kalau Giovanni suka, you sign it. Jadi benar-benar lokasi bukan jadi masalah lagi. Begitu kan bilang, oh ya, konsultasi kita muka, you like it, tanda tangan di mobile-nya Giovanni, bayar juga preminya di mobile Giovanni. Sekarang saya sekarang jualan polis ke Giovanni suka, tanda tangan you di mobile, bayar di mobile, udah dan beres, bisa terjadi. Sehingga ya lumayan lah. Tahun kemarin pada saat kita pasar turun, kita minusnya cuma 4%. Jadi lumayan, cukup flat gitu ya. Ini yang terjadi. Dan kita lihat apa lagi, begitu udah jadi masuk, tadi itu menjadi klien kita tahu sekarang itu orang risiko tadi tinggi, tapi orang takut akan rumah sakit, takut ke rumah sakit. Apalagi sekarang ini, di Jakarta hampir tiap hari itu 2.000-an orang loh. Rumah sakit udah mulai penuh. Kebetulan ada teman saya kena COVID, mencari rumah sakit susah. Sekarang ini Anda nggak perlu khawatir menjadi klien kita. Anda bisa call dari HP Anda, kita bilang ada Gen iClick, call dokter, tanya kepala saya sakit. Pakai topi bukan gara-gara saya pakai topi kepala saya sakit gitu ya, karena rambutnya hilang aja. Jadi daripada rambut hilang kan susah gitu kan. Jadi bisa kita call 24 jam per hari, bisa bukan hanya untuk kita loh, the whole family. Karena kita tahu kalau istri kita sakit, anak kita sakit, kita juga pusing. Nggak apa-apa, dipakai. Jadi ini yang kita bikin kita. Terus Anda bilang gampang nggak? Gampang. Begitu udah masuk, kita klaim, Anda juga ternyata sakit. Dokternya bilang perlu resep obat. Langsung kirim obat ke rumah. Jadi tanpa kita ke dokter, kita nggak perlu ke rumah sakit lagi, memungkinkan kita lakukan. Jadi inilah inovasi-inovasi yang terus kita lakukan. Jadi kita ngelihat dari ujung
before sales, sales process, after sales itu kita benar pure digital. Sehingga kenapa kita lakukan ini? Bagi kami mau generally ini jadi Apple industry. Project-project terus kita lakukan digitalization itu menjadi tantangan bagi kita. Karena apa? Kami pingin menjadi lifetime partner bagi our customer. Karena kita bicara asuransi, kita bicara jangka panjang. Kayak main golf tadi 18 hole, kita nggak main 1 hole. Kita akan siapkan robo-arms itu apa? Untuk menjaga investasi Anda, sehingga proteksi kita sampai jangka panjang bisa terus dilakukan. Inilah kita lakukan inovasi-inovasi yang kita berikan customer kita. Kayak tadi, saya tutup dari segi agent, tapi segi customer seperti apa? Enak banget. Nasabah kita itu bisa bayar premi dari mobile mereka, bisa call dokter dari mereka, dari HP-nya. Kita juga sering ngadakan sesi-sesi virtual seperti ini dengan tema financial, tema kesehatan, dan banyak hal yang kita berikan ke nasabah kami, sampai klaim pun mereka, kalaupun nggak bisa kata di obat, kalau mereka harus misalkan ternyata nggak mau, saya pakai ketemu dokter Leo, saya mau ke dokter biasa, saya mau klaim, bisa nggak? Bisa dengan mobile mereka. Jadi kita lihat juga transaksi yang sangat menarik di Gen iClick kita selama COVID ini meningkat pesat. Yang tadinya orang banyak menggunakan telepon, email, sekarang turun drastis dan sekarang beralih digital. Jadi memang benar ini adalah luar biasa mobile ini. Ini akan menjadi future dan kita udah lihat sekarang ini. Terima kasih Giovanni. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sebagai salah satu perusahaan asuransi di Indonesia, Generali selalu memiliki ide-ide cemerlang dalam mengengage konsumen dari berbagai kalangan. Dan inilah modal yang harus dimiliki para perusahaan asuransi untuk bertahan di pasar Indonesia saat ini. Saya Priscilla Putri Elizabeth, pamit undur diri, sampai jumpa di episode Sial Corner berikutnya.